Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita masih mempelajari keutamaan ayat kursi. Lalu yang kedua kita akan mengkaji mengenai matan takrib karya Al-Qadi Abu Syuja. Kita sudah sampai pada sunnah salat, atau lebih spesifik lagi mengenai macam-macam dari sunnah hayat, yaitu sunnah dalam sholat yang kalau ditinggalkan tidak menyebabkan sujud sahwi. Nah, kita lihat di pembahasan masih keutamaan ayat kursi dan tafsirnya. Kita lihat hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadail, kitab keutamaan, bab Al-Hathi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab 183, anjuran membaca surah dan ayat tertentu. Hadisnya nomor urut 1019 dalam Riyadhus Shalihin. Hadisnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Mundhir, Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Abul Mundhiri. Rawahu Muslimun, hadisun sahihun." Silakan dibaca artinya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau ayat mana dari kitab Allah yang ada bersamamu itu yang paling agung?" Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, "Semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Al-Munzir." Hadis riwayat Muslim. Itu doa baik dari seorang kepada yang lainnya, ya, agar orang tersebut mudah memperoleh ilmu. Kita juga bisa mendoakan yang lainnya, semoga yang lainnya juga dimudahkan untuk memahami ilmu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kita sudah lihat beberapa faedah hadis sebelumnya, kita masih lihat tafsirannya. Kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir itu menyebutkan ayat kursi itu ada 10 bagian yang terpisah. Jadi kalau mau dikaji tafsirnya berarti kita mempelajari 10 poin. Makanya di lanjutan tafsir ayat kursi saya sebut ini poin ke-8, ke-9, ke-10. Yang kita sudah bahas sebelumnya itu sudah sampai poin ke-7. Lebih lengkapnya nanti lihat di website saya rumaisa.com. Itu sudah saya rinci poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Yang poin pertama atau kalimat yang pertama dari ayat kursi adalah pada ayat Allahu la ilaha illa huwa. Sampai situ, itu pertama. Terus yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah kita lewati juga. Lalu yang ketiga, La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Apa maksud dari, saya bahas dari fikih dulu, fikih. Ada istilah nu'as dan ada istilah naum. Ada istilah ngantuk dan ada istilah tidur.
Para ulama Syafi'iyah itu membedakan di antara istilah nu'as, ngantuk dengan istilah tidur. Karena ini pengaruh ke pembatal wudhu. Nu'as atau ngantuk itu seseorang dalam keadaan dia ya mau dikatakan tidur pulas juga tidak ya. Dia masih bisa berpikir, artinya masih bisa mendengar hadirin yaitu orang sekitar. Ya, dia masih bisa mendengar orang sekitar walaupun ada kalimat yang dia tidak paham. Itu persis dengan keadaan laki-laki yang sedang mendengar khutbah Jumat. Coba kalau sudah bertemu antara lutut dan kepala, enak sekali. Betul nggak? Apa yang terjadi kalau kepala ketemu lutut? Hah? Nggak pulas juga. Iya dengar khotib, oh alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dia dengar itu. Dia dengar tapi kepala tunduk lagi. Wah, apa tadi ngomong itu? Lanjut lagi, gitu kan? Nah, itu namanya nu'as. Ngantuk. Wudunya batal? Tidak. Namun kalau tidur itu tanda dari alamatun naum, tanda dari orang itu tidur, ar-ru'ya, mimpi. Jadi kalau sudah lagi khutbah Jumat, mimpinya kok lagi, view pantai di Gunung Kidul indah sekali ya misalnya. Ini hadir di MPD tapi pikirannya sudah di pantai sana, mimpi. Dia pas bangun, mimpi saya tadi, berarti sudah mimpi. Kalau sudah mimpi berarti tanda dia apa? Tidur. Batal wudu? Batal. Maka wahai laki-laki yang mimpi saat khutbah Jumat. Ya, mimpi saat khutbah Jumat, segera ke belakang, ambil air wudu lagi, balik sini. Jangan langsung berdiri. Ya, jangan langsung berdiri di situ. Walaupun kalimat tidur itu kalau jadi pembatal di dalam mata takrib sebutkan dikecualikan tidur yang dimana pantatnya itu menancap di tempat duduknya. Bisa jadi duduk di kursi, bisa jadi duduk di lantai, ya dah. Kalau pantatnya itu menancap di situ, untuk peluang kentut itu pasti pantatnya agak diangkat sedikit, baru gasnya keluar. Betul nggak? Coba aja. Dia mau peluang gasnya keluar itu, kalau apa? Dia ngangkat sedikit. Nah, duduk yang pantatnya itu nancap di dalam matan takrib sebutkan ini tidur yang dikecualikan. Tapi catatan, Syekh Dr. Labib Najib di Syarah Al-Muqtasar Al-Latif, ya, beliau katakan disunahkan walaupun duduknya seperti itu, ya, duduknya seperti itu, ya, kalau dia sudah tidur maka baiknya disunahkan untuk ulangi wudu saja. Untuk apa? Keluar dari perselisihan pendapat di antara para ulama. Itu lebih aman di situ. Maka balik ke tadi, la ta'khudhu sinah. Allah itu tidak ta'khudhu sinah, tidak mengantuk. Wala naum, dan juga tidak tidur. Ngantuk saja tidak pantas disandarkan pada Allah. Tadi ngantuk tadi istilahnya gimana? Masih dengar? Iya kan? Masih dengar walaupun ada kalimat yang tidak dipahami. Oh berarti ada satu keadaan blank di situ. Iya kan? Ada satu keadaan tidak sadar di situ. Itu saya tidak pantas disandarkan pada Allah ngantuk tadi. Apalagi naum. Apalagi tidur. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya kita katakan ini menunjukkan Allah itu memperhatikan makhluknya, tidak luput sedetik pun. Allah mengurus makhluknya, tidak luput sama sekali. Allah mengurus makhluknya, Allah memperhatikan makhluknya, Allah menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Karena apa? Untuk ngantuk saja tidak, apalagi Allah itu tidur.
Sempurnanya ilmu Allah di situ. Ya, sempurnanya ilmu Allah di situ. Wong kalau ada yang ngantuk saja, dia bertugas untuk jaga ujian, itu aja mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi saja itu bisa ambil kesempatan loh itu. Untuk apa? Hah? Ya itu, nyontek lah, apalah, buka itu kesempatan. Itulah penjaganya lagi ngantuk itu. Wah. Walaupun tiba-tiba dia dengar ada pensil jatuh, dia dengar kan tadi pengertian ngantuk kan masih dengar sesuatu. Walaupun nanti ada yang tidak dipahami. Maka itu tidak pantas disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagian yang keempat itu pada ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai itu semuanya. Tidak bisa kita katakan satu bagian bumi ini ada yang Allah kuasakan pada satu makhluk, pada suatu wali. Dan itu sudah jadi milik kekuasaan wali tadi. Nggak bisa. Di dalam istilah sebagian orang tersebut dengan wali kutub. Nggak benar. Terus yang kelima pada ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Berarti ini pembahasannya syafaat itu harus ada izin dari Allah. Walaupun sudah ditetapkan ada orang-orang yang diberi syafaat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi harus ada izin dari Allah. Tanpa ada izin gak bisa syafaat itu turun. Terus bagian yang keenam dari ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Menunjukkan ilmu Allah yang dulu, yang akan datang dan yang dulu ada. Allah tahu itu. Allah tahu nantinya seseorang itu menghadapi kekhawatiran pada masa depan gitu. Allah tahu itu. Allah tahu kalau orang tawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Gak perlu khawatir dengan masa depan. Ada juga yang dulu-dulu sudah dilewati terasa pahit sekali. Terkenang sampai saat ini. Terngiang-ngiang lagi. Itu namanya kenangan pahit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Qaidatun fis Sabri, saya sebutkan bahasan ini di buku saya Bersabar Ketika Disakiti. Ada 20 poin Ibnu Taimiyah mengajarkan tentang kiat untuk bersabar. Terutama ketika disakiti oleh orang lain. Di poin pertama ini poin penting. Beliau katakan poin pertama itu adalah berimanlah kepada takdir. Maka engkau akan lepas dari 3 hal masalah. Lepas dari 3 kesedihan. Beliau istilahkan dengan istilah Beliau istilahkan dengan istilah hazan, gham, ham. 3 ini beliau sebutkan. Akan selamat dari 3 hal. Hazan, gham, ham. Hazan itu hal-hal yang tidak disukai di masa lalu. Berarti kesedihan di masa lalu. Bahasa lainnya kenangan-kenangan pahit. Ada orang yang sedih dengan itu. Bahkan jadi trauma bagi dirinya. Dia bawa yang masa dulu itu ke masa sekarang. Gimana kalau saya dapat lagi seperti dulu? Ada orang itu yang, nah ini jomblo aja deh, kita bahas jomblo aja, ini banyak yang jomblo di sini, saya bahas jomblo aja deh. Sudah incar akhwat tersebut dari dulu, namun temannya apa istilah nikung lah gitu ya istilahnya, nikung ya betul ya.
Akhirnya dia kalau ketemu temannya itu, memang teman saya ini kurang ajar, tenan ya, awas kamu itu ya. Sedih sekali kalau lihat dia temannya jalan sama itu mantannya tadi itu, yang sudah ditikung tadi itu. Aduh sakit sekali, kenangan pahit. Dia bawa ke masa sekarang. Akhirnya dia punya anggapan, cewek nih kayak gini semuanya ya. Akhirnya sampai sekarang gak nikah-nikah. Dan ada laki-laki kayak gitu. Ada gak? Ada. Mungkin hadir juga di Masjid Pokong Dalangan malam ini nih. Dan ceweknya ada di atas lagi. Wah. Itu hazan namanya. Solusinya untuk ngatasi hazan ini ya takdir lagi. Imani takdir dengan baik. Segera move on. Segera apa Mas Joko? Move on. Sudahlah yang dulu biarlah berlalu. Masa depan itu nanti Allah atur lagi. Gak usah trauma dengan hal seperti itu. Di dunia ini masih banyak perempuan Mas Joko, Mas Joko. Masih ada yang lain. Itu namanya apa tadi istilahnya? Hazan. Terus untuk kesedihan saat ini itu istilahnya gham. Istilahnya itu gham. Hal-hal yang tidak disukai yang dihadapi saat ini. Kesedihan mendalam. Punya banyak masalah. Punya banyak beban. Itu istilahnya gham. Kemudian untuk masa akan datang. Hal yang tidak disukai yang nanti dia khawatir terjadi pada masa akan datang. Kekhawatiran, was-was. Itu namanya ham. Itu namanya ham. Dan kumpulan masalah kita itu seputar 3 tadi. Ada yang masa lalu, ada yang sekarang ini, ada yang akan datang. Betul nggak? Dan tadi kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu besok terjadi kayak apa. Yang kamu khawatir saat ini. Besok kalau nikah mau kasih makan apa? Ya kasih makan makanan pokok lah. Usaha. Oh besok kalau saya punya anak gimana? Dapat aja belum Mas Joko, Mas Joko. Khawatirannya sudah berlebihan luar biasa. Maka atasi dengan cara apa? Poin utama. Ya kita harus pahami takdir, terus renungkan ayat-ayat semacam ini. Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang tahu yang di hadapanmu, yang di belakangmu. Kamu tidak tahu masa depanmu. Berarti setelah kita tahu seperti ini, tawakal, pasrah kepada Allah. Pahami seperti itu. Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lalu yang ketujuh, yang terakhir kita bahas, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada 2 pengertian di sini. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Dari orang itu belajar, dari orang itu dalami Al-Quran, dari orang dalami hadis, baru dia tahu tentang ilmu Allah. Makna lainnya, tidak ada yang dapat mengetahui semua ilmu Allah. Karena ilmu Allah begitu luas. Semua ilmu Allah tidak ada yang tahu. Berarti apa? Yang diketahui oleh kita-kita ini cuma sedikit saja dari ilmu-ilmu Allah yang ada. Nah, lalu poin berikutnya yang ke-8. Tadi totalnya ada 10 ya. Kita bahas malam ini yang ke-8 tentang kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini
Kalau dipotong jadi 3 bagian. Poin ke-8, ke-9 dan ke-10. Coba dibaca artinya dulu. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Oke. Kita bahas dulu tentang kursi Allah. Apa itu kursi Allah? Ada perkataan sebagian ulama berikut ini seperti apa yang dipahami oleh Al-Hasan Al-Basri. Coba lihat. Ada perkataan? Ada perkataan Al-Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa arsy itulah kursi. Nah, jadi arsy itu dianggap sama dengan kursi Allah. Terus riwayat ini tidaklah benar. Yang benar ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga dari para sahabat dan tabi'in yang menyatakan kursi itu berbeda dengan arsy. Jadi kursi sendiri pembahasannya, arsy Allah itu sendiri pembahasannya. Coba lihat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berikut ini. Al-kursiyyu maudi'ul qadamaini wal arsyu la yaqduru qadrahu illallahu azza wa jalla. Kursi Allah itu tempat berpijaknya 2 telapak kakinya. Adapun arsy Allah hanya diketahui ukuran besarnya oleh Allah itu sendiri. Oke. Jadi bedakan di sini Ibnu Abbas menyatakan sendiri kursi Allah itu sendiri tempat berpijaknya 2 telapak kaki Allah. Adapun arsy Allah hanya diketahui ukuran besarnya oleh Allah itu sendiri. Dan catatan penting di sini 2 hal tentang arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Terus yang kedua, arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Saya ulang. Arsy, apa sifat pertama tadi? Makhluk Allah yang paling besar. Lalu yang kedua, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Terus, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah di atas arsy-Nya istawa, menetap tinggi. Nanti pembahasan tentang arsy itu ada sendiri. Hadis-hadisnya banyak yang bicarakan tentang ini. Tapi kalau mau tahu besarnya arsy Allah, kita bisa lihat dari malaikat yang memikul arsy Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 17 tentang pemikul arsy. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy di atas kepala mereka. Berarti ada malaikat yang tugasnya memikul arsy. Sekarang bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy ini? Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Udzinali an uhaddisa an malakin minal malaikatillahi min hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Jadi Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk sampaikan bagaimana bentuk malaikat pemikul arsy. Yang tadi jumlahnya berapa? Samaniyah, 8. Dikatakan innama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratus 700 amin. Antara daging telinga. Ini diibaratkan dengan manusia dulu ini. Karena yang kita bisa bayangkan kan manusia. Karena kita tidak bisa melihat malaikat. Antara daging telinganya dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Antara mana tadi? Telinganya dengan apa? Pundaknya. Ini jarak ininya saja nih. Ditempuh berapa lama tadi? 700 amin tahun perjalanan. Jauh.
Nggak kebayang. Besar sekali nggak di situ? Besar. Kalau pemikul arsy itu segitu, apalagi arsy. Ya kan? Apalagi arsy. Bahkan di salah satu bacaan zikir itu, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabb, penguasa arsy. Bisa azimnya itu kembali ke arsy-nya. Bisa azimnya ini juga kembali ke Rabb. Kalau kembali ke arsy-nya berarti Rabb arsy yang maha besar. Arsy-nya berarti yang maha besar. Dan dalam surat Al-Buruj ayat 15 dikatakan Dzul Arsyil Majid. Allah yang mempunyai arsy Al-Majid, lagi maha mulia. Arsy-nya yang maha besar tadi dan Allah yang memiliki arsy tadi, Allah itu yang maha mulia di situ. Azan dulu silakan. Ya. Sekarang kita lihat pembahasan tentang kursi secara khusus. Lihat, ada penjelasan tentang perbandingan arsy dan kursi Allah. Dibaca. Ada penjelasan tentang perbandingan arsy dan kursi Allah dibandingkan dengan langit dan lainnya. Hal ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kursi Allah. Beliau pun menjawab, Walladzi nafsi biyadi mas samawati sab'u wal ardu nas-sab'u indal kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah wa in fadlal arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'ala tilkal halqati. demi yang jiwaku berada di tangannya, 7 lapis di langit dan 7 lapis di bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah. Gambarannya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir, sedangkan arsy Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kursi Allah. Gambarannya seperti padang pasir dibandingkan cincin tadi. Oke, coba bandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan kursi. Dibandingkan dengan kursi Allah. Gambarannya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Itu bandingan antara apa tadi? Kursi Allah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Kursi Allah. Adapun arsy Allah itu jauh lebih besar daripada kursi Allah. Gambarannya seperti padang pasir dibandingkan cincin tadi. Berarti yang lebih besar lagi mana? Arsy. Ini menunjukkan sangat besarnya arsy Allah dibandingkan dengan besarnya kursi Allah. Lebih-lebih lagi dibandingkan dengan kita manusia. Itu kan tadi bandingkan 7 lapis langit dan bumi kan. Manusia kayak gimana? Ya Allah, mau bilang titik juga gak kelihatan titiknya itu. Tapi kalau mau dibilang yang paling sombong itu siapa? Manusia. Yang kecil-kecil itu loh kita-kita ini lah. Sombongnya luar biasa. Dibandingkan dengan malaikat pemikul arsy lagi tadi itu loh. Ya, manusia kecil sekali. Tapi kalau lagak sombongnya itu Masya Allah. Dan yang namanya sombong itu al-kibr itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada hadis yang sebutkan sejelek-jelek kalam, sejelek-jelek perkataan itu kalau ada orang itu nasihati temannya, kemudian dia bilang, ittaqillah. Mungkin temannya di situ buat salah, bertakwalah kamu pada Allah. Kemudian temannya malah jawab, alaika binafsik. Sudah kamu ngurus diri kamu saja sendiri, enggak usah ikut campur saya deh. Atau mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, sok suci kamu, sok pintar, sok alim kamu itu. Udah ngurus diri kamu sendiri aja. Maka
perkataan kayak gini itu abghadul kalam. Kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Sudah, kalau memang dinasihati sudah. Ya, terima saja dulu. Ya, enggak usah dibantah, enggak usah bilang alaika binafsik. Itu urusanmu aja sendiri. Ngurus dirimu saja sendiri, enggak usah ngurus-ngurus saya. Dan itu tanda orang sombong seperti itu. Kenapa? Menolak kebenaran. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong seperti tadi. Baik, terus yang berikutnya lagi pemahaman yang keliru tentang kursi Allah. Pemahaman yang keliru tentang kursi Allah. Para pakar ilmu astronomi yang mempelajari tentang benda langit, mereka menyatakan bahwa kursi itu adalah galaksi ke-8. Mereka sebut dengan falak al-khawakib as-sabit. Ini istilah Arabnya ya. Pernyataan mereka ini jelas keliru. Sanggahannya, kursi Allah sendiri begitu besar dibandingkan dengan langit dan bumi, sebagaimana riwayat yang telah disebutkan di atas. Kursi di sini juga secara bahasa bukan bermakna galaksi atau al-falak. Ulama salaf menyebutkan bahwa kursi Allah adalah tempat berpijaknya kaki Allah atau sesuai maha kesempurnaan Allah. Kursi itu terletak di hadapan arsy seperti mirqah atau tangga menuju arsy. Nah, gambarannya seperti itu. Terus yang ke-9, Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi, wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca artinya dan penjelasannya. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Ta'ala tidak sama sekali merasa berat dan kewalahan dalam memelihara langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Bahkan bagi Allah semua itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia mengawasi setiap individu atas apa yang ia kerjakan, yang senantiasa memantau segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Ya, lihat, Allah tidak merasa berat ya, memelihara semuanya. Langit yang begitu besarnya, bumi yang begitu besarnya dengan 7 lapis tadi masing-masing, semua yang ada di antaranya, ada makhluk-makhluknya di situ. Allah tidak merasa berat, tidak merasa kewalahan. Beda dengan manusia. Manusia yang ngurus diri sendiri saja repotnya bukan main. Ngurus orang lain apalagi. Ngurus istri repot nggak Pak? Repot. Suka bawel misalnya. Itu kata bapak itu. Itu baru 1 istri itu Pak. Iya kan? Kalau ada 2 berarti berapa? Bawelnya 2. Betul nggak? Iya. Jadi jangan pentingkan saya mau ikuti sunnah Nabi. Tambah bawel juga. Itu harus tahu itu. Bebannya ada. Allah untuk ngurus makhluk berapa banyak pun juga tidak kewalahan ngurus itu. Beda dengan manusia. Ngurus anak juga sama. Ngurus 1 anak, tambah 2 lagi, tambah repot kan? Repot lagi. Tambah 3 lagi, 4 lagi, 5 lagi, sama tambah repotnya. Apalagi anak laki semua. Wah, anak laki semua itu luar biasa itu. Makanya anak laki itu lebih dituntut kan dia untuk dengan orang tuanya. Dibandingkan anak perempuan yang ikut suami. Beda dengan anak laki. Karena dari kecil itu sudah repotin banget itu anak laki itu. Coba lihat aja perlakuan Nabi SAW pada kencing anak laki dengan anak perempuan itu beda loh. Bagi yang belum mengkonsumsi makanan dia baru ASI saja sebelum 2 tahun. Maaf. Yang baru mengkonsumsi ASI saja ya belum konsumsi makanan ya. Bukan seperti itu. Yang patokan umur saya skip dulu itu pembahasan lain. Itu kan kencingnya untuk bayi laki-laki dengan bayi perempuan beda. Bayi laki-laki diapain? Perciki. Bayi perempuan mesti dicuci. Maka dari sini pelajarannya itu ngurus yang laki lebih berat daripada ngurus yang perempuan. Makanya dikasih keringanan untuk laki. Karena laki itu kalau kencing gak bisa satu tempat Pak. Betul gak? Sudah pipis di sini, pindah lagi.
Betul nggak? Ingat waktu kecil kan? Iya kan? Sudah di situ pindah lagi gitu. Kalau perempuan kencing satu tempat tuh anteng aja situ sudah selesai. Makanya kencingnya laki-laki itu mana-mana itu. Oleh karena itu ketika Nabi SAW melihat Arab Badui itu kencing di masjid nggak mungkin disuruh berhenti di tempat. Dia disuruh berhenti di situ pindah lagi. Beda kan? Beda kalau perempuan. Anteng saja. Makanya besarnya ya gini-gini nih kayak kita-kita nih. Jadi ngurus makhluk berat. Tapi bagi Allah mudah ngurus itu semuanya. Wala ya'udu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara itu semuanya, menjaga itu semuanya. Terus ditutup wa huwal aliyul azim. Allah itu maha besar lagi maha tinggi. Lihat di ayat yang lainnya disebutkan al-kabirul al-muta'al. Yang maha besar lagi maha tinggi. Allah itu maha besar lagi maha tinggi. Ditutup dengan ayat itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan situ ada istilahnya tinggi atau sifat ulu. Al-ali. Maha tinggi itu punya 3 makna. Kata para ulama, yang pertama tinggi secara zat. Berarti zat Allah itu di atas seluruh makhluknya. Berarti zat Allah itu bukan di mana-mana. Terus yang kedua, tinggi itu artinya qahar. Yaitu Allah itu mengalahkan, menguasai. Terus yang ketiga itu syaraf. Yaitu sifat Allah itu tinggi. Sifat-sifat Allah itu tinggi daripada sifat-sifat makhluknya. Itulah maksud dari beberapa zikir yang kita baca, di antaranya subhana rabbiyal a'la. Juga pada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la itu maknanya 3 tadi. Secara zat, secara qahar yaitu mengalahkan yang lain atau menguasai. Kemudian secara sifat yaitu sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Kemudian setelah menyebutkan ayat kursi ini, Imam Ibnu Katsir, karena situ ada sifat-sifat Allah yang disebutkan. Ada disebutkan kursi Allah. Maka Ibnu Katsir itu menyebutkan kalimat penutupnya di sini. Coba lihat kalimat dari Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan kaidah penutup dalam kitab tafsirnya. Jalan terbaik dalam memahami ayat-ayat di atas berikut maknanya yang terkandung dalam beberapa hadis sahih adalah dengan metode yang digunakan para ulama salafus soleh. Mereka memahami makna ayat-ayat tersebut tanpa takyif atau menanyakan kaifiatnya atau hakikatnya, dan tanpa tashbih atau menyerupakan dengan Berarti makhluk. kalau misalnya kita bicarakan kursi Allah, berarti tidak sama dengan makhluk. Kursi Allah sesuai dengan kesempurnaan maha mulianya Allah. Maka tidak boleh di situ dalam pembicaraan nama dan sifat Allah tidak boleh takyif. Bentuknya gimana ya? Hakikatnya seperti apa ya? Gak bisa kita bayangkan, karena kalau kita mau membicarakan hakikat sesuatu harus lihat dulu. Allah tidak bisa dilihat. Saat ini tidak bisa. Atau cari bandingannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang selevel, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa takyif, tasybih, diserupakan juga enggak bisa. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Pembicaraan tentang Allah, Allah itu wahwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi. Tidak sama dengan makhluknya. Allah itu maha besar, juga tidak sama dengan makhluknya. Baik, ini tentang sunnah hay'a kita bahas di pertemuan berikutnya. Di situ ada poin-poin saya belum jabarkan secara lengkap. Ada 15. Mulai dari ini pembicaraan sunnah-sunnah salat ya, di mana sunnah hay'a itu jika ditinggalkan ya maka tidak perlu kembali dan tidak perlu ada sujud sahwi. Nanti akan saya jelaskan pertemuan berikut. Monggo jika ada pertanyaan silakan.
Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Silakan kami buka 3 pertanyaan kepada ikhwan terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan ukuran perjalanan 700 hari ya, 700 tahun yang tadi itu. Itu apakah dari perjalanan kaki atau perjalanan menggunakan unta seperti itu Ustadz? Cuma disebutkan sab'umi'a am, 700 tahun. Tapi kalau kita mau bilang 700 tahun apa di sini tadi ya? Tadi itu yang jarak antara telinga dengan apa tadi? Pundak 700 tahun. Ya. Tapi pada penerjemahannya itu disebut 700 tahun perjalanan. Ya. Dia tadi tidak sebutkan spesifik perjalanan apa juga. Tapi kalau mau ini mungkin saya nanti cek lagi itu. Kalau mau diterjemahkan secara ini ya 700 tahun saja sudah selesai. Ya pokoknya lama. Ya toh? Karena jarak ini masalah jarak ini. Kalau kita bicarakan jarak kayak gini, berarti kembali ke teks Nabi ketika bicarakan itu. Dulu pakai apa? Perjalanan dengan apa? Yang normal. Unta berarti. Ya, berarti normalnya seperti itu. Yang jelas itu perjalanan yang jauh. Wallahu a'lam. Dan jaraknya tempuh juga jauh sekali. Ya, silakan lagi berikutnya. Ada lagi? Silakan ikhwan sekalian. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Apabila menjumpai di masjid yang ada di pinggir jalan, kadang-kadang ketika misalkan waktu sholat duhur atau asar begitu ada musafir yang ketika waktu sholat itu sedang beristirahat. Nah, kita sebagai mungkin anggota takmir atau yang memiliki kuasa di situ, apakah berkewajiban untuk membangunkannya sebelum sholat dimulai atau itu adalah sebuah udzur? Jazakallahu khairan. Di antara uzur, jadi ada 2 uzur. Seseorang itu dianggap uzur ini dia tidak terkena dosa kalau sholatnya sampai dikerjakan di luar waktu. Itu uzur pertama, ya lupa. Kemudian uzur yang kedua, tidur. Setahu saya di pembahasan Safinatun Najah itu disebutkan tentang uzur sholat tadi. Saya bacakan teksnya dari Nail Roja ini. Tentang tidur, apakah perlu bangunkan orang yang tertidur tadi? Dilihat di sini ada 2 keadaan membangunkan orang yang tidur untuk sholat ya. Pertama, ia tidur dari sebelum waktu sholat. Hukum membangunkannya adalah disunahkan agar ia bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Kemudian ada yang kedua, keadaannya adalah ia tidur ketika sudah masuk waktu wajib sholat. Maka hukum membangunkannya itu wajib. Kalau saya sih curiganya orang yang tidur di masjid ini masuk yang kedua. Karena azan itu keras sekali. Dia itu dengar tapi lanjut. Ya, maka saran saya dibangunkan. Kalau enggak dia enggak mau, usir aja dari masjid. Saya pernah waktu saya sampai di Soekarno-Hatta gitu, saya mau pergi waktu subuh, mau balik ke Jogja di waktu subuh. Terus saya mampir di masjid. Lihat orang tidur semuanya di situ. Ya. Memang jadi kebiasaan kayak gitu. Saya sebagai orang yang cuma numpang sholat ya nggak punya kuasa besar dibandingkan dengan pengurus masjid. Entah kalau kita pilih tadi hukumnya sunnah untuk bangunkan, maka apalagi kalau punya kuasa, ya baiknya disuruh bangun saja. Ayo pak, sholat dulu pak. Atau mungkin buat aturan dalam masjid, ya setiap waktu sholat mohon maaf yang tidur akan kami bangunkan. Berarti tidur cuma sebelum waktu sholat saja. Dan
sebenarnya ada pelajaran lagi di sini. Bagusnya memang jadikan masjid itu orang juga bisa beristirahat di situ. Kadang jadi takmir masjid ini pelit sekali cuma gara-gara karpetnya takut kotor dengan ngeces dan yang lainnya itu. Baiknya dibuka seluas-luasnya saja. Ya orang mau tidur ya bantu dia juga kan. Kan bisa dapat pahala memberikan tempat seperti Ibnu Sabil. Bukankah dalam hadis itu tentang Nabi SAW menyebutkan 7 amal jariah itu diantaranya rumah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Sabil itu artinya jalan. Kalau Ibnu disandarkan pada kata jalan berarti orang yang berada di jalan terus ya musafir. Kenapa masjid tidak diposisikan kayak gitu? Kan jadi amal jariah lagi. Ya tapi punya konsekuensi di situ. Ya masjidnya dijaga kebersihannya. Terus yang kedua dibangunkan kalau waktu sholat. Ada musafir yang memang singgah di situ punya niatan untuk itu juga. Ya dibangunkan saja. Siapa tahu memang dia capek berat. Ya, ketika itu butuh ada yang bangunkan. Ya, kan karena orang sudah capek kan dia mau bangun juga sulit. Bangunkan dia, suruh sholat. Dan kita nanti dapat bagian pahala di situ. Pokoknya hukumnya tadi antara sunnah atau wajib. Wallahu a'lam. Silakan kepada ikhwan pertanyaan terakhir. Ada lagi? Ya. Maka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau misal bayi itu kan ngompol, kemudian itu ketika kering tersentuh sama pakaian kita yang sudah kering juga. Apakah itu masih bisa dipakai buat sholat apa gimana Ustadz? Bayi ngompol, terus kena enggak pakaiannya? Kena tapi dalam kondisi kering Ustadz itu, pakaian yang diompolin. Kencing bayi yang tadi belum mengkonsumsi makanan maupun sudah mengkonsumsi makanan asalnya najis. Oke, itu cuma cara pembersihan. Maka hukum asalnya najis. Maka lebih aman dihilangkan. Itu kan tadi cuma kasih keringanan saja. Karena repot mengurus bayi laki-laki. Itu loh. Repot mengurus bayi laki-laki. Sehingga dikasih keringanan. Tapi pertanyaannya, kencingnya najis atau tidak? Kencingnya najis atau tidak? Ya ngapain diperciki? Kalau seandainya itu tidak najis, ya sudah gak usah perciki lagi sekalian. Harusnya tidak ada teks itu. Tapi kan ada perintah itu. Untuk bayi perempuan dibedakan. Berarti hukum asalnya kencingnya gimana? Suci apa najis? Suci apa najis? Najis. Maka lebih aman dicuci. Ya, sampai hilang bau, rasa, warnanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada 2 pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghilangkan kesedihan ketika kita sudah merencanakan sesuatu namun harus berhenti karena terlalu banyak overthinking akan keadaan ke depannya? Ya. Ya, itu yang saya pernah sebutkan sebelumnya itu. Kayaknya perlu dibahas itu everything about overthinking itu kayaknya. Masalah zaman ini kayaknya dia beban di pikiran, mikir yang lalu, mikir sekarang, khawatir masa depan. Sebenarnya tadi isyarat dari Ibnu Taimiyah adalah pahami takdir. Kita kurang keimanan dalam masalah takdir di sini satu nih. Terus takwa kita juga kurang. Takwa berarti perbaiki ibadah, ya perintah, larangan diperhatikan, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Terus tawakal kita juga kurang. Ya, tawakal kita kurang. Maka 3 poin ini yang mesti diperbaiki. Keimanan pada takdir. Terus yang kedua apa? Ketakwaan. Yang ketiga apa? Ya, tawakal pada Allah.
Insyaallah perbaiki ini pelan-pelan tentang masalah kekhawatiran-kekhawatiran, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustadz, bismillah, izin bertanya, maksud dari tahun perjalanan pada hadis-hadis Nabi itu apakah selama perjalanan? Sama tadi saya jawab berarti. Ini saya coba cek lebih spesifik lagi. Jadi kalau dimaknakan dengan makna bahasa ya lebih dekat dengan perjalanan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi belum ada wus, belum ada. Pesawat juga belum ada. Ya kan? Maka lebih didekati dengan perjalanan normal berarti. Ya, adanya unta berarti didekati dengan perjalanan itu. Tapi Allah nanti saya cek lagi lebih spesifik dari perkataan para ulama itu apa. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam hari ini. Semoga Allah beri taufik dan hidayah, ya, dan Allah bimbing kita semua untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan nanti ada kajian khusus tentang ayat kursi secara lebih lengkap. Saya lagi susun ini sampai lebih sempurna, dan juga nanti di awal Oktober insya Allah kita lanjut lagi nanti dengan pembahasan seputar perjodohan. Ya Allah, jodohku akan saya kaji lebih dalam lagi. Baik, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.